Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang anakku semuanya, kelas 12 IPA 4. Hari ini kita bertemu kembali, bertatap muka kembali di ruang kelas virtual kita untuk melanjutkan materi yang sudah kita bahas dua pertemuan terakhir ini seputar konsep substansi genetik atau materi genetik. Nah, di dua pertemuan awal yang lalu kita sudah membahas tentang materi konsep DNA, gen, kromosom, dan RNA. Dan di pertemuan terakhir kemarin kita sudah membahas tentang replikasi DNA. Dan insya Allah saya yakin masih ada yang tersimpan di ingatan anakku semuanya, walaupun sedikit tentang konsep DNA, gen, kromosom, dan RNA. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, saya ingin meminta anakku 1-2 orang untuk menjawab pertanyaan sebagai konsep syarat untuk memasuki materi selanjutnya. Apa sih yang dimaksud dengan DNA? Ya, daripada yang dimaksud. Ya, silakan diaktifkan mikrofonnya. DNA merupakan materi genetik yang diberisi oleh organisme dari induknya. Iya, bagus sekali ya. Salah satu materi genetik yang diwarisi oleh organisme dari induknya. Nah, bagaimana cara dia mewarisi? Itu tentu melalui proses pembelahan sel yang di dalamnya terjadi proses replikasi DNA yang sudah kita bahas kemarin, dan nanti juga akan diwarisi melalui proses pembelahan mitosis yang nanti ada pertemuan khusus 1 bab untuk membahas pembelahan sel, baik itu secara meiosis maupun secara mitosis. Terima kasih anakku Anissa Sripadila, boleh sekarang di-off-kan mikrofonnya. Ya. Nah, baik anak-anakku semuanya, khusus untuk hari ini kita akan membahas tentang sintesis protein yang masih sangat erat kaitannya dengan materi yang kemarin, yaitu replikasi DNA. Jadi sebentar di awal Ibu akan sedikit menyinggung ulang untuk mengingatkan anakku semuanya tentang DNA dan RNA. Ibu langsung saja ke materi kita hari ini. Saya balok sama ke berak. Mau aja aku betul. Dah. Iya. Bisa dilihat di layar anakku masing-masing? Bisa, Bu, bisa. Ya, Bu. Bisa, Bu. baik. Ini saya ingatkan kembali, anakku, ya, tentang DNA. Di struktur DNA yang kemarin, yang harus anakku ingat baik-baik bahwa DNA itu strukturnya terdiri dari rantai terpilin berjumlah ganda, biasa disebut dengan double helix atau tangga terpilin, yang di dalamnya strukturnya terdiri dari gula dan fosfat. Jadi ini fosfatnya, ya, dan ini adalah gula. Glukosa itu berfungsi sebagai ibu tangga. Jadi yang itu anak-anak tolong keluar. Ini kemudian ya, yang berfungsi sebagai anak tangga ini yang berwarna-warni, nak, yang berwarna-warni ini merupakan pasangan dari basa nitrogen purin dan basa nitrogen pirimidin. Jadi basa nitrogen yang
adenin dengan guanin itu berpasangan dengan basa pirimidin, sitosin dengan timin. Nah, contohnya guanin, basa pirimidin purin berpasangan dengan basa pirimidin sitosin dihubungkan oleh 3 ikatan hidrogen. Kemudian basa purin adenin berpasangan dengan basa nitrogen timin dihubungkan dengan 2 ikatan hidrogen. Jadi ini konsep sederhana, tetapi anakku harus ingat baik-baik. Jadi sitosin berpasangan dengan guanin, ataukah sebaliknya guanin berpasangan dengan sitosin, itu dihubungkan oleh 3 ikatan hidrogen. Sedangkan adenin dengan timin berpasangan, dan sebaliknya timin adenin juga berpasangan. Nah, itu dihubungkan oleh 2 ikatan hidrogen. Nah, sedangkan RNA yang Ibu minta kalian pelajari kemarin, itu strukturnya berbeda dengan DNA. Jadi kalau DNA ada 2 rantai, maka kalau RNA hanya 1 rantai saja. Hanya 1 rantai saja. Kemudian di RNA sudah tidak ada lagi basa timin. Tidak ada lagi basa timin. Tetapi diganti menjadi urasil. Jadi adenin berpasangan dengan urasil. Jadi urasil berpasangan dengan adenin, sedangkan sitosin tetap berpasangan dengan guanin, guanin tetap berpasangan dengan sitosin. Nah, di konsep replikasi yang kemarin itu agak berbeda nanti dengan prinsip sintesis protein. Ya, tetapi tetap yang dipasang-pasangkan nanti adalah basa-basa nitrogen. Jadi yang sudah mahir kemarin di replikasi DNA, saya kira nanti untuk sintesis protein akan bisa mengerjakan dengan lancar. Ya. Baik anakku semuanya, ya itu awal dari Ibu untuk mengingatkan konsep yang sebelumnya. Kita masuk ke konsep hari ini. Silahkan ditulis judulnya di buku catatan masing-masing. Sintesis protein dan pembentukan sifat. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, merumuskan urutan proses sintesis protein dalam kaitannya dengan penyampaian kode genetik. Dan yang kedua, setelah pembelajaran, anakku diharapkan mampu menentukan kodon, antikodon, dan jenis asam amino pada proses sintesis protein. Jadi Ibu tunggu ya, silakan ditulis. Setelah proses pembelajaran, maka anakku diharapkan dapat memenuhi 2 tujuan pembelajaran ini. Jadi sebentar, di proses pembelajaran kita akan melihat terlebih dahulu mekanisme proses sintesis protein, kemudian kita kaitkan nanti dengan penyampaian kode genetik dalam pewarisan sifat, kemudian di akhir nanti anakku akan latihan bersama menyelesaikan soal-soal sintesis protein untuk menentukan kodon, antikodon, dan jenis asam amino. Iya. Sebelum kita lihat mekanisme proses sintesis protein, saya perkenalkan dulu kalau di materi genetik, terutama biologi molekuler, itu ada dogma, ada prinsip, itu dikenal dengan dogma sentral biologi. Dogma sentral biologi itu sangat erat istilahnya dengan one gen, one polypeptide, ataukah satu gen, satu polipeptida. Nah, bagaimana bagan alirnya? Bagan alirnya ini, ya. Nah, bagan alirnya
ke kiri dengan ke kanan, ya, itu berbeda. Tetapi kuncinya adalah DNA, bahan genetik DNA. Jadi DNA arah ke kanan, ya, itu DNA dapat ditranskripsi membentuk RNA, kemudian RNA khususnya adalah RNA transfer, itu ditranslasi membentuk asam amino. Asam amino akan saling berikatan membentuk protein. Nah, jenis-jenis proteinnya nanti disesuaikan nanti dengan fungsinya masing-masing membentuk protein struktural dan protein pengatur atau protein fungsional. Nah, alir yang kedua di bagian alirnya adalah DNA itu mampu bereplikasi membentuk DNA baru. Nah, bagian alir ini sudah kita bahas kemarin. Ya, jadi kalau ini adalah analitiknya DNA, maka yang bagian ke kanan adalah fungsi heterokatalitiknya DNA. Penjelasan dari dogma sentral biologi. Nah, untuk lebih memahaminya nanti, PPT ini akan Ibu share di classroom. Nanti anak-anakku bisa baca, bisa simak untuk memahami dogma ini. Ya. Sampai ke penjelasan bagian alirnya juga Ibu tampilkan di situ. Jadi, saya kembali, satu gen, satu polipeptida, berarti di sini sebuah gen menentukan sifat pada protein. Akan kita bahas bersama bagaimana hubungannya di dalam penentuan sifat organisme. Iya, di sini anakku pahami, jenis asam amino dalam sintesis protein ditentukan oleh DNA. Perbedaan jenis, jumlah, dan susunan asam amino menentukan jenis protein yang disintesis. Misalnya, protein untuk enzim, protein untuk hormon, protein untuk keratin atau hemoglobin, dan sebagainya. Jadi itu akan menentukan sifat yang berbeda-beda ekspresinya pada tubuh. Nah, fenotip atau biasa disebut dengan sifat yang nampak dari suatu organisme ditentukan oleh aktivitas protein fungsional suatu enzim. Jadi fungsi enzimnya di situ. Sedangkan jenis enzim yang berbeda akan menimbulkan fenotip yang berbeda pula. Ya. Nah, jadi walaupun sebenarnya susunan sel yang menyusun tubuh kita itu semua sama. Sel yang ada di rambut sama dengan sel yang ada di kulit, sama dengan sel yang menyusun kaki, dan sebagainya. Tetapi enzim itu berbeda-beda. Sebagai protein fungsional akan menunjukkan efek yang berbeda sesuai dengan organ targetnya. Jadi kalau sel yang ada di rambut, maka ekspresi gennya yang dilaksanakan oleh enzim itu sesuai dengan organ target rambut. Jadi sifat kakinya yang menyusun kepala itu tidak aktif. Sehingga yang muncul di fenotipnya adalah bentuk kepala. Sedangkan yang di kaki, ya, yang di kaki yang juga mengandung gen pembentuk kepala, tapi di kaki dia inaktif, dia tidak aktif sehingga yang nampak adalah bentuk kaki. Siapa yang mengatur semua itu adalah gen. Dan siapa yang mengatur gen? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi disitulah nanti setelah di materi ini
insya Allah anakku akan lebih kagum akan keagungan Sang Pencipta. Bahwa tubuh kita ini betul-betul sebuah sistem yang sangat kompleks. Yang pengaturnya hanya satu, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Iya, kita lanjut ya nak ya. Nih, kita lebih mengkhusus ke sintesis protein. Bisa minta tolong Yuyun Haryanti membacakannya nak, supaya kita dengar semua. Diaktifkan mikrofonnya nak. Ya, Bu. Iya, silakan aku. Sintesis protein merupakan proses pembentukan partikel protein yang dilakukan oleh DNA, RNAD, RNAT, ribosom, nukleus, dan asam amino. Proses pembentukan protein sendiri melalui tahapan sintesis protein dibagi menjadi dua tahapan utama, yaitu proses transkripsi atau penyalinan informasi genetik dari DNA ke RNAD di nukleus, dan proses translasi penerjemahan kode genetika dari RNAD di ribosom pada sitoplasma. Bagus sekali ya. Jadi sintesis protein itu adalah proses pembentukan partikel protein. Jadi kembali berkaitan erat dengan DNA dan RNA. Nah, di materi yang Ibu share kemarin kan di macam RNA itu ada RNAD atau mRNA, RNA duta ya, atau RNAT atau RNA transfer, dan satu macam lagi ada RNA ribosom. Itu semuanya berfungsi di dalam proses sintesis protein. Nah, ada dua proses utama sintesis protein, yaitu yang pertama adalah transkripsi, jadi penyalinan informasi genetik. Jadi kalau disalin berarti dikopi. Jadi bukan direplika. Ya? Beda dengan replikasi yang kemarin. Jadi ini sekarang dikopi atau disalin. Kemudian tahap yang kedua adalah diterjemahkan atau ditranslasikan. Jadi ada dua, transkripsi, yang kedua adalah translasi. Ya, nak ya. Nah, ini tidak perlu lagi saya kenalkan ulang, sudah tadi ya. Nah, sekarang tadi Yuyun sempat menyebut ini, penerjemahan kode genetik. Yang manakah yang dimaksud dengan kode genetik? Nah, ini Ibu tunjukkan. Kode genetik itu adalah kode-kode yang terdiri dari basa nitrogen. Jadi, terdiri dari triplet basa nitrogen. Triplet basa nitrogen ini itu terdiri dari phosphate, itu yang ini UCAG. Jadi, kalau di DNA kemarin, basa purinnya adalah timin dengan adenin, maka kalau di RNA atau di kode genetik adalah timin diganti U, tapi tetap ada A. Sedangkan untuk pirimidin tetap sitosin dengan berpasangan dengan guanin. Jadi saya ulang kembali, kalau di kode genetik ya, yang dipakai di sini adalah kode RNA, dalam hal ini adalah RNA duta. Basa purinnya adalah adenin dengan guanin, sedangkan basa pirimidin adalah sitosin dan urasil. Tidak ada timin lagi. Jadi adenin nanti berpasangan dengan urasil, guanin berpasangan dengan sitosin. Nah, sebentar itu kita lihat. Kita fokus dulu di kode genetik. Kemudian basa kedua, ending base, itu yang ini. UCAG sama menempati yang di tengah. Jadi ini. Ini semua. Sedangkan yang ketiga, ya, basa yang ketiga adalah yang ini semua. Jadi itu menempati yang ini.
Jadi, contoh, untuk asam amino penilalanin dikode oleh kodon atau kode genetik U basa pertama, U basa kedua, dan U basa ketiga, maka itu mengkode penilalanin. Contoh berikutnya yang beda. U ini basa pertama, U yang ini basa kedua, dan C sitosin itu basa yang ini, basa ketiga yang ini. Maka itu adalah UUC juga mengkode penilalanin. Jadi, nanti di hasil akhir dari sintesis protein, kita akan mencocokkan kodon dengan kamus kode genetik tabel yang ini. Nah, anakku tidak perlu hafal, karena di setiap soal akan ditampilkan kamus ini. Ya, jadi ada 20 jenis asam amino di dalam sel yang akan disusun menjadi protein yang berbeda-beda dan menyusun protein struktural dan protein fungsional. Jadi ada protein yang memang tugasnya untuk membantu pembentukan tubuh, dan ada protein fungsional yang tugasnya nanti membantu ekspresi gen melalui enzim, hormon, dan sebagainya untuk mengaktifkan fungsi tubuh. Baik itu fungsi yang secara di dalam sistem organ maupun pada ekspresi bentuk tubuh kita. Ya. Nah, jadi harapan Ibu nanti anak-anakku semakin menyadari bahwa tubuh saya seperti ini, alhamdulillah ada yang mengatur. Dan saya harus menjaga yang mengatur itu. Iya, secara umum, ya, sintesis protein seperti ini. Jadi, tahap transkripsi itu terjadi di dalam inti sel, sedangkan tahap translasi terjadi di dalam sitoplasma. Di dalam inti sel itu terjadi pembentukan RNA duta dari DNA, selanjutnya RNA duta atau mRNA itu akan keluar menuju ke sitoplasma. Nah, disinilah dia diterjemahkan. Ya, dia diterjemahkan. Di mana diterjemahkan? Di ribosom. Nah, anakku sudah mempelajari di kelas 11 yang dulu apa fungsi organel sel, salah satunya adalah ribosom, yaitu sebagai tempat terjadinya proses sintesis protein. Jadi, dari mana asam aminonya? Asam amino banyak sekali terdapat di dalam sitoplasma. Di situ tinggal dirangkai, tinggal diterjemahkan. Ya, setelah diterjemahkan, kemudian dirangkailah menjadi protein. Bagaimana alurnya? Kita lihat satu persatu nanti setelah anakku memahami yang Ibu tampilkan sekarang. Nah, di rantai DNA yang lalu, ya, itu kan terdiri dari double helix. Ya, di situ untuk sintesis protein ada fungsi masing-masing dari rantai ini. Nah, coba perhatikan yang ini yang warna merah. Rantai yang mengarah dari 3 aksen ke 5 aksen, ya, 3 aksen ke 5 aksen, itu disebut dengan rantai cetakan. Disebut pula rantai template. Fungsinya non-coding atau tidak mengkode, karena dia hanya cetakan, dan disebut pula dengan rantai antisense. Jadi yang umumnya muncul di soal-soal itu diberi kode antisense. Jadi anakku harus pahami bahwa antisense itu merupakan rantai cetakan. Kemudian yang warna biru, nak, yang warna biru, yang Ibu beri warna biru itu dengan arah rantai 5 aksen ke 3 aksen.
ya, 5 aksen ke 3 aksen, jadi sebaliknya, itu disebut dengan rantai pengode atau rantai pencetak. Jadi tadi ada rantai yang jadi apa ya? Ada rantai yang jadi cetakan, misal ini ada pot ya. Ini misalnya jadi cetakan. Jadi itu rantai, itu disebut dengan cetakan. Kemudian yang ini jadi pengode atau pencetak. Jadi kalau misalnya ibu yang mencetak, memasukkan sesuatu di sini, berarti ini jadi cetakan, berarti pengodenya adalah kalau kita memasukkan sesuatu, maka itu akan mengikuti model cetakannya. Ya. Jadi nanti yang akan mencetak basa nitrogen adalah rantai sense, dan yang menjadi cetakan atau yang dikopi adalah rantai anti-sense. Ya, nah itu. Jadi ini rantai pengode disebut pula non-template karena bukan cetakan, jadi non-cetakan, tetapi dia menjadi kode. Dia yang mengode. Maka disebut dengan rantai sense. Bagaimana, Nak? Ibu lanjutkan? Kalau mau bertanya, bisa ditulis di room chat ya, Nak ya. Baru kita diskusikan bersama. Jadi ingat baik-baik, ada 2 rantai yang beda namanya. Rantai cetakan disebut anti-sense, dan rantai pengode atau rantai pencetak disebut rantai sense. Yang harus kalian hafal betul adalah bahwa rantai cetakan itu arahnya adalah 5 aksen. Maaf, 3 aksen ke 5 aksen. Sedangkan rantai pencetak atau rantai pengode disebut sense, yang arah rantainya 5 aksen ke 3 aksen. Kita masuk ke setiap tahapannya. Pertama adalah tahap transkripsi. Di dalam tahap transkripsi, ini terjadi sintesis RNA dan bahan DNA. Transkripsi sendiri itu terdiri atas 3 tahap, ya, yaitu tahap inisiasi, ini tahap inisiasi. Yang kedua adalah tahap elongasi, dan yang ketiga adalah tahap terminasi. Apa yang dimaksud dengan tahap inisiasi adalah, ya, tahap inisiasi adalah melekatnya RNA polimerase di bagian promoter. Jadi promoter itu tempat awal sintesis protein. Maaf, transkripsi. Kemudian elongasi adalah, ya, elongasi itu adalah proses tahap transkripsi di sepanjang wilayah pemanjangan, ya, di wilayah pemanjangan. Jadi yang ini mulai dari setelah promoter sampai ke sini itu adalah wilayah pemanjangan. Prosesnya disebut elongasi. Sedangkan terminasi adalah proses diakhirinya transkripsi di daerah terminator. Jadi daerah terminatornya ini. Gini. Jadi yang di-copy itu adalah yang ini. Yang ini yang di-copy nanti, yang biru. Yang biru. Sedangkan yang mengcopy ya, atau mengkode adalah DNA sense. Saya ulang.
Yang mencetak adalah DNA sense, sedangkan yang dicetak adalah DNA antisense. Nah, secara lengkap, Ibu akan tampilkan yang ini. Silahkan disimak baik-baik. Ibu tampilkan makromedia untuk memperlihatkan proses transkripsi. Ini secara umum dulu ya, Nak ya. Perhatikan baik-baik. Seperti itu. Saya ulang bertahap, ya, saya ulang bertahap. Perhatikan baik-baik untuk tahap transkripsi. Tahap transkripsi tadi kan Ibu jelaskan ada tahap inisiasi di daerah promoter, kemudian elongasi di daerah pemanjangan, dan terminasi di bagian terminator. Jadi ada 3 wilayah nanti, perhatikan baik-baik. Nah, ini adalah enzim RNA polimerase. Jadi enzim yang berfungsi membentuk RNA duta. Jadi akan melekat di daerah promoter, biasa pula disebut dengan box TATA, box TATA. Kemudian, perhatikan ya, selanjutnya, nempel di daerah promoter. Kemudian ini proses yang berlangsung sekarang adalah elongasi, dan diakhiri dengan terminasi di bagian terminator. Jadi, yang terbentuk adalah mRNA atau RNA duta. Nah, sekarang yang mana yang di-copy? Perhatikan ini. GTC pada DNA, ini adalah rantai antisense. Ini yang di atas. Sedangkan yang ini adalah rantai sense. Jadi yang berfungsi sebagai cetakan adalah ini yang di atas. Yang rantai antisense. Sedangkan rantai sense menjadi pencetak. Ya. Jadi kalau dicetak berarti akan mengikuti bentuk cetakannya. Akan sama dengan bentuk cetakannya. Nah, contoh ini ya. GTC pada antisense, maka RNAD-nya adalah GUC. Mengapa bukan T? Karena ini adalah DNA, sedangkan yang terbentuk sekarang adalah RNA duta. Tidak ada timin lagi, tapi yang ada adalah urasil. Jadi T diganti dengan U, maka itu berubah menjadi GUC. Selanjutnya, ACT menjadi ACU. Nah, saya kasih contoh yang lain lagi. Perhatikan. TTG itu kalau di RNA dutanya menjadi UUG. Jadi G-nya tetap, sedangkan T berubah menjadi U. Ya, nah ya. Jadi yang dicetak adalah antisense. Pencetaknya sense. Mengapa kok sense disebut sebagai pencetak? Dia mencetaknya seperti DNA antisense. Jadi C berpasangan dengan G. Jadi C berpasangan dengan G. Jadi di tahap transkripsi ini betul-betul di-copy rantai antisense. Di-copy kodenya, kecuali timin diubah atau diganti menjadi urasil. Nah, antisense tadi itu arah rantainya adalah 5 ke 3 aksen, sedangkan sense itu 3 aksen ke 5 aksen, maka RNA duta adalah 5 aksen ke 3 aksen. Jadi itu yang harus anak-anakku ingat baik-baik.
Bagaimana anakku semuanya? Bisa dipahami untuk tahap transkripsi? Bisa diaktifkan mikrofonnya, Nak? Bisa, Bu. Bisa, Nak? Farid? Bisa? Berarti Ibu lanjut ya? Iya. Nah, sekarang Ibu lanjut. Tahap yang kedua. Tahap translasi. Tahap translasi tadi adalah penerjemahan kodon pada RNAD. Yang mana yang dimaksud dengan kodon itu tadi yang basa-basa nitrogennya, yang 3 triplet basa nitrogen. Itu yang disebut dengan kodon. Itu menjadi urutan asam amino. Nah, tahap translasi kembali terdiri atas 3 proses. Inisiasi translasi, ya, kemudian elongasi atau pemanjangan translasi, dan terminasi translasi. Yang mana itu saja untuk konsep-konsep ini, untuk proses-proses ini, ya. Inisiasi itu adalah melekatnya ribosom subunit kecil pertama bagian ujung 5 aksen pada RNAD, di mana melekat pada ribosom subunit kecil. Sebentar akan Ibu perlihatkan. Yang melekat itu adalah RNA transfer yang membawa asam amino metionin yang berantikodon UAC. Jadi yang ada basa nitrogen, triple basa nitrogen yang ada pada RNAT itu merupakan antikodon, sedangkan triple basa nitrogen yang ada di RNA itu disebut kodon. Maka yang pertama nempel di ribosom unit kecil pada tahap inisiasi translasi itu adalah RNAT berantikodon UAC berpasangan nanti dengan RNAD atau kodon AUG membawa metionin. Jadi setiap sintesis protein harus didahului oleh start kodon membawa asam amino AUG. Jadi AUG itu merupakan start kodon. Nah, kemudian elongasi. Elongasi itu adalah proses penerjemahan keseluruhan RNA duta di wilayah pemanjangan yang sudah ditranskripsi tadi. Kemudian nanti diakhiri dengan terminasi atau di bagian terminator. Nah, kalau di bagian inisiasi dimulai dengan start kodon, maka di proses terminasi diakhiri dengan stop kodon. Stop kodon tidak menghasilkan atau tidak mengkode asam amino. Bagaimana prosesnya? Nah, secara umum seperti ini dulu. Saya langsung saja ke SWF-nya kayaknya, ya Nak ya, supaya lebih paham. Iya. Bisa kelihatan di layar aku semuanya? Ya, Nak ya. Nah, ini proses translasi. Ini adalah rantai RNA duta yang berasal dari proses transkripsi yang terjadi di inti sel. Jadi ini ceritanya keluar ke sitoplasma, menuju ke ribosom unit kecil. Selanjutnya, proses inisiasi terjadi. Proses inisiasi yaitu menempelnya RNA transfer yang ada di sitoplasma membawa asam amino metionin yang berkode UAC menyesuaikan dengan basa nitrogen RNA duta AUG. Itu pas di sisi P. Jadi subunit besar
ribosom yang tadi subunit besar itu terdiri dari 3 wilayah, A site atau sisi aminoasil, kemudian P site atau sisi peptidil, dan ruang atau sisi E atau exit site. Sisi aminoasil yaitu tempat melekatnya nanti RNAT kedua membawa asam amino yang kedua masuk ke sisi A. Dan untuk menyambungkannya dengan menyambungkan asam amino pertama dengan asam amino kedua itu terjadi di sisi peptidil. Kemudian nanti setelah tersambung maka RNAT pertama itu akan bergeser ke sisi exit dan keluar. Jadi X keluar. Jadi saya lanjutkan. Perhatikan dulu baik-baik. Ini datang yang RNAT kedua disambung asam aminonya ya di sisi peptidil. Yes. Nah, RNAT pertama tadi keluar dari sisi exit. Begitu seterusnya dilakukan sampai ketemu dengan stop codon. Jadi seperti ini. Lanjut. Yes. Keluar, selesai. Masuk lagi ke yang keempat. Nyambung, peptidase terjadi. Exit. Sampai habis, sampai ketemu dengan UAA sebagai stop codon. Maka di sini berhenti pula sintesis protein. Jadi, secara alami di dalam tubuh, proses sintesis protein akan dimulai jika RNA dutanya mengandung metionin atau AUG, ya, dan akan berhenti jika tRNA ketemu dengan stop codon atau UA. Ya, jadi prosesnya seperti itu. Setelah selesai sintesis protein, kembali lagi. Maka ini akan regenerasi, unit besar ribosom akan memisah dengan unit kecil ribosom. Maka terbentuklah protein. Bagaimana? Saya ulang keseluruhan ya, Nak ya. Nah, ini adalah RNA duta yang berasal dari inti sel. Ini subunit kecil. Yes. Ini subunit besar, kemudian asam amino dan tRNA, inisiasi. Kemudian masuk elongasi. Ini adalah elongasi. Dan terakhir terminasi. Selesai, seperti itu. Bagaimana, Nak? Bisa dipahami, enggak? Itu mekanismenya. Ya, Nak ya? Bisa dipahami bukan? Nur Fadilah. Nur Spasi Fadilah. Lebih baik disebut begitu ya, karena ada 3 orang Nur Fadilah. Bagaimana, Nak? Hah? Farid, bagaimana Farid? Bisa? Loh, kok tidak menjawab? Belajar ngambu. Jelek jaringan. Apa ya, nanti Ibu share materinya, di situ anakku bisa lebih bisa pelajari. Ya. Nah, kita ke contoh penyelesaian soal. Jadi, selain yang tadi mekanismenya, kalau di soal-soal itu, Nak, biasanya kalau mekanisme, kalau bukan dalam bentuk pernyataan, maka dia diberikan dalam bentuk bagan. Tinggal kalian yang mengurutkan prosesnya. Kalau sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran
Anak itu harus bisa menentukan kodon, antikodon, jadi ini double helix. Nah, kan. Nah, Farid kemana Ibu? Ya, iya. Ataiba, ya Taiba. Ngadang. Tolong ke Ibu. mungkin jelek jaringannya. Nggak ada mata jadi jelaskan dan dia temui kerja ke wasan ke masalah ke HP ku. Boleh. Udah. Di record, bisa di record. Oke. Open mic. Yo, kan. Gua. Iya. Masih tiu. Sini. Wait, dia. Ali. Iya. Mama,
di round tuh kalau kita nongko. Astaga, Nana. Halo, bisa kembali nak? Fokus. Iya, Bu. Ya, baik. Saya share screen ulang ya, yang Ibu tampilkan tadi. Atau saya ulang, ada yang tidak paham tentang tadi atau ada yang ditanyakan? Translasi yang baru-baru Ibu kan? Nah, baik. Saya screen kembali soal yang tadi. Sudah. Nah, kita ulang ya. Tadi yang tempat tertunda tadi. Nah, yang mengarah arah ke sini, perhatikan baik-baik. Antisen sebagai cetakan dan DNA sen sebagai pencetak. Proses translasi terjadi pembentukan ini, DNA duta. Jadi perhatikan, adenin, timin, timin, kalau ditranskripsi menjadi adenin, urasil, urasil. Yang mencetaknya adalah timin, adenin, adenin. Jadi perhatikan baik-baik. DNA antisense itu sama persis dengan kopiannya, yaitu RNA duta disebut kodon, kecuali timin berganti jadi urasil. Nah, itu transkripsi. Bisa dipahami, aku? Abdul Rahman Hashim. Dila. Dan yang lainnya bisa, Tana? Iya.
Iya. Iya. Halo, masih aktif? Oke, mohon maaf ya Nak ya. Seperti inilah kondisi belajar kita, baik itu classroom maupun Zoom. Kalau jaringan tidak terlalu baik, ya seperti inilah. Ya, baik, kita lanjut ulang kembali. Ya, oke Nak, sudah ada yang hampir kuotanya habis ya. Tinggal sedikit ya Nak ya. Ya. Nah, ini yang jelas saya harap anakku pahami ya. Ini tinggal terjemahkan saja. Nah, kuncinya adalah untuk memahami jenis asam amino yang akan terbentuk di proses translasi adalah ini Nak yang dipasangkan, ini AUU. Nah, karena yang Ibu sampaikan tadi ya di awal di tahap start atau ke tahap inisiasi itu akan dimulai dengan AUG ya, yang dipasangkan dengan RNAT metionin atau start codon. Jadi berapa panjangnya pun di depannya, tetapi tidak ada AUG, maka sintesis protein tidak akan dilaksanakan atau tidak akan dilakukan. Nah, di tahap inisiasi inilah diterjemahkan semua yang ini, Nak. Sampai tahap terminasi jika RNA duta merupakan stop codon. Jadi RNA transfer itu tidak akan menyalin atau tidak akan menerjemahkan asam amino. Jadi di sini akan berakhir walaupun masih panjang deretan basa nitrogen di belakangnya. Kecuali kalau ketemu lagi dengan AUG, maka dimulai lagi. Dan akan diakhiri lagi dengan stop codon. Ya, jadi bagaimana caranya untuk menentukan jenis asam amino yang terbentuk? Maka RNAD-nya atau kodonnya yang kita pasangkan dengan asam amino. Di mana dilihat? Yaitu di kamus basa nitrogen yang sudah Ibu perlihatkan tadi. Jadi yang ini. Ini. Ya. Jadi yang ini adalah RNA duta. Ini adalah asam aminonya. Saya Ibu beri contoh soal. Perhatikan baik-baik yang ini, Nak. Soal biasanya seperti ini. Diketahui sebuah rantai DNA, rantai aksen ketiga aksen, sedangkan rantai ya. Nah, tentukan RNAD atau kodon, RNAT atau antikodon, dan jenis asam amino. Nah, penyelesaiannya ini tadi. Rantai sense, yang ini tadi ya, rantai sense, dia kan menjadi pencetak. Yang dicetak adalah rantai anti-sense.
Maka RNA duta yang terbentuk itu sama persis dengan RNA antisense. Kecuali timin, ya, timin berganti menjadi urasil. Nah, ini RNA dutanya. Sedangkan RNA transfernya atau yang menerjemahkan di translasi itu sama persis dengan rantai sense, kecuali timin diganti dengan urasil. Nah, yang diterjemahkan untuk asam amino adalah RNA duta. Jadi ACG, GGC, CUG, dan sebagainya dicari terjemahannya di kamus kode genetik tadi untuk mendapatkan hasil terjemahan asam-asam amino ini. Jadi contoh, ACG, jadi yang ini nak ya, RNA duta. ACG itu asam aminonya adalah treonin. Kita cari. Itu yang tadi adalah ACG, maka asam aminonya adalah treonin. Dan sebagainya. Jadi diterjemahkan semua ini RNA dutanya. Kodonnya. Nah, oke, dan diakhiri dengan stop codon. Stop ada 3. Jadi sintesis proteinnya pasti akan berhenti di UAA, UAG, UGA. Dan dimulai kembali jika terdapat AUG atau kodon metionin. Tetapi untuk soal-soal itu secara umum kita tidak mulai dengan AUG, itu hanya pemahaman, anak-anakku paham bahwa yang sesungguhnya terjadi itu dimulai dengan start codon dan diakhiri dengan stop codon. Bagaimana, Nak? Ada yang masih kurang dipahami? Ya, ini tadi soal. Ya, ini tadi soalnya. Kemudian penyelesaiannya yang ini. Oke. Coba anakku tulis di bukunya masing-masing, ikuti instruksinya Ibu, Nak. Nah, coba ditulis di bukunya masing-masing. Coba kalian tulis ini saja, Nak. ACG, GGC, CTG, GCG. Nah, ayo, tulis saja itu. ACG, GGC, CTG, GCG, CGC. Sampai sini saja, 5 triplet. Sudah? Nah, itu rantai antisense. Sekarang, rantai sense-nya 3 aksen ke 5 aksen. Kalian tulis lagi ini, Nak, pasangannya ini tadi. Timin guanin sitosin, TGC, CCG, GAC, CGC, GCG. Tulis lagi itu, Nak.
Sudah? Kalau sudah, poin A, tulis di situ di buku tak. A, RNAD atau kodon, yaitu, jadi ini yang di copy nak. ACG, GGC, CUG, timin berubah menjadi UNA, jadi CUG, GCG, CGC. Jadi sama persis dengan rantai antisense. Untuk kodonnya, kecuali timin diganti U. Ayo ditulis. Bisa diulang, Bu. Saya ulang ya, sama nak untuk kodon ya. Sama dengan antisense. ACG, GGC, CUG, GCG, CGC. Itu. Sudah untuk kodonnya? Sudah, Bu. Kalau sudah, sekarang B. RNAT atau antikodon. Antikodonnya adalah sama dengan rantai sel, yaitu UGC, tidak ada lagi timin, tapi antikodonnya adalah UGC, CCG, GAC, CGC, GCG. Itu antikodonnya. Sudah nakku? Sudah, Bu. Nah, kalau belum. Antikodonnya ya. UGC, CCG, GAC, CGC, GCG. Itu antikodonnya. Sudah, nak? Sudah, Bu. Nah, sekarang kita tentukan jenis asam aminonya. Jadi jenis asam aminonya kita cari tadi di kamus kode genetik, ada di buku paketan. Yang dicocokkan adalah ini, ACG, GGC, CUG, GCG, CGC. Yang tadi RNA dutanya. Ya, yang dicocokkan ini, nak. Ini. RNA dutanya. ACG, GGC, CUG, GCG, CGC. Itu yang dicari di kamus kode genetik. Hasilnya adalah ini di bawah. Jadi jenis asam amino yang terbentuk adalah treonin, glisin, leusin, alanin, dan arginin. Itu bisa dipahami, nak? Bisakah? Bisa, Bu. Bisa. Baik. Nah, sekarang kita latihan soal. Yang kalian buat cukup 3 ini saja. 3. Tulis sekarang, nak. Yang ini di atas sekarang adalah rantai antisense. Jadi tulis nak di buku tak sekarang. ATG, GCA, GGA. Itu rantai antisense. Sudah, nakku? Yang ditulis hanya ini, ATG, GCA, GGA. Sudah? Sudah. Sudah, Ya. Bu. Baik, sekarang tentukan
DNA sense-nya. Jadi yang 3 aksen ke 5 aksen. Tentukan rantai DNA sense. Jadi ini dipasangkan saja. DNA sense-nya apa, Nak? Coba Melda. Yuk. Untuk jawaban A-nya adalah Elia sudah? Dila? Ali masih on? DNA sense, bisa enggak? Yang 3 saja, Nak. 3 ini. Rantai DNA sense. Ayah, polisi kamu sih lo Bu. Ada cowok. Iya, tanah sih jatuh cowok loh. Jadi, Melda, halo. Lucu. Melda, udah bisa? Bu, Sudah? belum pi. Dila, kok lama, Nak? Cuma 3 ini saja. Saya bantu ya. Perhatikan Ki baik-baik, dengar baik-baik Ibu, Nak. Rantai DNA sense-nya adalah A berpasangan dengan T. Jadi TAC. Jadi adenin dengan timin, timin dengan adenin, guanin dengan sitosin. Ini CGT. Ini CCT. Oke. Halo. Udah bisa, Nak? Untuk A. Iya, Bu. Ya, itu DNA sense. Sekarang RNA duta atau kodonnya. Jadi, ini lagi. Ini kan tadi antisense, gampang sekali. Kalau untuk RNA dutanya atau kodonnya, tinggal ini yang di-copy. Kecuali ini diganti U. Jadi, RNA dutanya atau kodonnya adalah AUG, GCA, GGA. Udah bisa? Iya, Bu. Iya, seperti itu. Nah, sekarang RNA transfer atau antikodonnya sama dengan rantai sense. Itu sama dengan jawaban A tadi. Kecuali kalau ada timinnya diganti U. Nah, DNA sense-nya kan tadi T kan? TAC kan? Maka itu Iya, Bu. menjadi UAC. Terus lanjut. CGU. Yes. C Dengan CCU. Iya, bagus sekali. Nah, sekarang untuk jenis asam aminonya, ya Nak ya, itu ini yang kita cocokkan dengan kabus genetik. Cari ke buku paket tak. Apa yang cocok dengan AUG, GCA, dan GGA. Jadi yang dicari adalah yang bagian B tadi. Cocokkan Ki Nak. Sudah. Hasilnya apa? Hasilnya apa, Nakku?
Tadi ya, AUG, GCA, GGA. Jadi hasilnya adalah ini, AUG di kodonnya hasilnya adalah metionin, GCA alanin, dan GGA glisin. Bisa dipahami, nak? Bisa. Bisa, Bu. Oke, bagus sekali ya. Jadi, nak, mudah-mudahan setelah melihat materi secara lengkap nanti, kalian akan lebih paham. Soal ini harus kalian kerjakan lengkap, ya, sebagai tugas di rumah nanti. Ini harus kalian kerjakan lengkap, kemudian ditambah dengan ini. Jadi, soal yang kedua ini agak sudah menjurus ke asesmen kompetensi minimal yang akan diberlakukan tahun ini. Jadi AKM. Jadi sudah agak berbau-bau AKM. Ya. Ini soal yang kedua. Nah, di bawahnya itu Ibu tambahkan simpulannya untuk soal ini, tapi untuk penyelesaiannya Ibu tidak cantumkan, hanya penjelasannya. Ya. Jadi ada tugasnya, ada 2 soal tugasnya nanti di rumah. Soal yang di slide yang kedua dari terakhir dengan slide yang ini. Itu nanti di-store di Classroom. Nanti akan ada perintah khusus di Classroom. Ya? Iya, Bu. Nah, selesai untuk sintesis protein. Mudah-mudahan anakku bisa memahami semuanya, ya. Jadi, simpulan kita hari ini adalah bahwa proses sintesis protein itu merupakan proses pembentukan partikel protein yang terdiri dari 2 tahap. Tahap pertama, Nurpadilla. Tahap pertama adalah Nurpadilla tanpa spasi atau depan rumah, depan sekolah, rumahnya depan sekolah. Simpulannya, nak, tahap pertama adalah halo. Iya. Ibu ulang, simpulan kita adalah bahwa sintesis protein itu merupakan proses pembentukan partikel protein yang terdiri dari 2 tahapan utama, yaitu tahapan pertama adalah, sambung, Tila. Tahapan utama yaitu proses transkripsi atau penyalinan informasi genetik dari DNA ke RNAD di nukleus dan ya, proses translasi penerjemahan kode genetika dari RNAD di ribosom pada sitoplasma. Baik, bagus sekali ya. Itu simpulan umum untuk materi kita hari ini. Mudah-mudahan anakku bisa mengerti. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan lewat WA Group. Di sana bisa kita diskusikan. Pesan Ibu, belajar baik-baik, karena ini adalah akhir dari materi substansi genetik. Ya. Jadi untuk pertemuan pekan depan, seharusnya kita sudah ulangan harian untuk bab 3. Tunggu informasi Ibu selanjutnya di WA Group. Mudah-mudahan anakku tetap sehat semuanya, tetap mengikuti
protokol kesehatan jika sedang berada di luar rumah. Ingat baik-baik anakku semuanya yang mau ke kota, jangan lupa ya, sekarang sudah berlaku peraturannya, siapa yang ketangkap tidak pakai masker, ya, tidak melaksanakan protokol kesehatan, kalau yang bagi laki-laki harus dihukum push up. Kalau yang perempuan mungkin ada hukuman-hukuman yang lebih mendidik yang lainnya, ya. Ingat itu baik-baik, nak. Semoga pandemi ini cepat berakhir, kita bisa bertemu di kelas, bercengkrama di kelas, berdiskusi di kelas. Mudah-mudahan Dina ya. Ibu pamit, mohon undur diri. Salam kangen untuk anakku semuanya. Salam juga untuk keluarga di rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.